Halo juga. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Hosiana Berau. Nah adik-adik, kali ini Kamelda didampingi oleh Kak Anis. Oke, ada yang kenal Kak Anis? Ya, Pasti tentu dia sudah pasti kenal. Bapak. Oke. Kak Anis ini dulunya adalah seperti kakak, pelayan anak waktu zaman dulu ya Kak. Zaman dulu sekali. Ya. Ya. Sekarang Kak Anis ini adalah ketua 3 PHMJ. Oke. Majelis ya. Oke adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Bagaimana Kak Anis? Baik. Baik, tentu. Tetap jaga kesehatan. Oke Kak Anis. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita hari ini ya. Persiapkan Alkitabnya, persiapkan uang persembahannya, terutama apa Kak Anis? Persiapkan hatinya Dan? untuk datang kepada Ya, Tuhan. oke, siap. Nah adik-adik, marilah kita memulai ibadah kita. Kita akan memulainya dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, mari kakak undang adik-adik untuk berdiri. Ya, kita berdiri. Iya, kita akan bernyanyi Lagunya Mas PA. Mas PA. Ya, Dengan Kak, sikap siap. yang sempurna, Kak. Oke. Dengan jaya melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Kebenaran Tuhan kami untuk bertumbuh riang. Walau tanpa sengaja, kasih Tuhan yang di dalam impian menjadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau melayan lebih menyinari dengan semangat pengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jadi diri pelayan kami, agar dapat percaya Tuhan Yesus tertawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, terima kasih. Nah sekarang kita akan bernyanyi lagu pembukaan yaitu Senang Jadi Anak-anak Tuhan. Semua harus semangat ya. Semangat dan senang. Senang. Oke? Ya. Oke. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, 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 senang jadi anak-anak Tuhan. Ya, Jangan
kalau kita mau jadi anak Tuhan, kita harus senang. Betul, Kanis. Dan jangan bersedih hati. Karena hari ini kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, mari tetap berdiri ya. Kita akan berdoa memohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau senantiasa menjaga, melindungi kami, serta menyertai kami semua, serta memberi kami nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan yang hingga saat ini kami rasakan. Dan sekarang Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dan kami semua. Bantulah kami agar kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Layakan kami semuanya ya Bapa dalam peribadatan ini. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. 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 Oke Kanis dan adik-adik yang ada di rumah. Ya. Sebelum kita membaca Mazmur, kita akan bernyanyi satu lagu. Oke. Baik. Judulnya Inilah Hari yang Dijadikan Tuhan, yang diambil dari Kidung Ceria nomor 154. Oke adik-adik, siap? Oh ya, silahkan duduk adik-adik. Oh iya. Sampai lupa. Sampai Kita lupa, tetap Kak berdiri. Nis. Kita Ya. tetap berdiri. Oke, siap. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Oke adik-adik, Kanis tibalah waktunya kita membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur kali ini diambil dari Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Kita baca bergantian. bergantian ya. Saya ayat ganjil Kanis, kakak Ya. ayat genap. Boleh. Oke, siap adik-adik? Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak tercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengucapkan perkataan kebenaran dengan segenap hatinya, Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap, melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, Demikian pembacaan Mazmur. Dan hari ini apa ini? Saat ini kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 160. Tiap orang yang mendengar.
Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan ya pengajaranmu, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Turunlah hujan, datanglah banjir, air mengalir rumah itu. Tapi rumah itu tak sungguh. Oke adik-adik, tibalah waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Anis. Gimana adik-adik? Sudah siap? Ya, adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, di kesempatan yang baik ini, kami anak-anak-Mu datang kepada Tuhan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak-anak, yang walaupun hanya di rumah saja, tapi kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami masih diberikan napas hidup untuk datang dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Berkati dan sertai kami, sehingga firman Tuhan boleh memberikan kekuatan beriman kami kepada Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai untuk mewartakan kabar keselamatan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, adik-adik, mari kita buka kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita berdiri. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Kitab Ulangan pasal 1, Kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau, sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit. Dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan berbuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya.
haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adikku yang terkasih, kalau kita membaca kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 dan 6, ini ada seseorang yang berkata, kira-kira siapa adik-adik? Siapa yang berkata demikian? Ayo kita buka supaya kita bisa lihat di kitab Ulangan pasal 29. Coba di sebelahnya. Kitab Ulangan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Coba kita lihat. Sudah? Oke. Baik adik-adik. Siapa? Iya, benar. Nabi Musa. Beliau seorang yang diutus oleh Tuhan untuk membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah apa adik-adik? Tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, suatu cerita begini adik-adik. Bapak Musa memimpin orang Mesir, memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tiba di suatu daerah yang tandus, daerah padang gurun di tanah Moab, ya, di gunung Horeb. Nah, pada saat itu Bapak Musa berpikir gini, saya akan mengumpulkan orang-orang Israel. Kenapa adik-adik? Karena Bapak Musa melihat orang Israel sudah tidak taat lagi pada Tuhan. Dia melihat orang Israel mulai menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Sudah tidak taat dan tidak setia lagi sama Tuhan. Makanya Bapak Musa mengumpulkan orang Israel untuk menasehati. Nah, coba lihat ya. Menasehati orang Israel supaya apa? Supaya berbalik kembali kepada Tuhan Allah sebelum masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Apa itu adik-adik? Mari kita lihat ayat pertama tadi. Maka apabila engkau hal ini berlaku atasmu, ya ini berkat dan kutuk. Ada dua kata sifat adik-adik. Berkat dan kutuk. Berkat kalau orang Israel mau dengar-dengaran kepada Tuhan, mau taat dan setia kepada Tuhan. Kutuk atau hukuman kalau orang Israel tidak setia, bahkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang berlaku jahat di hadapan Tuhan, menyembah patung, apalagi adik-adik yang perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, iya, mencuri dan lain-lain sebagainya. Nah, ini suatu hal yang baik yang dilakukan oleh Musa untuk mengumpulkan orang Israel kembali sebelum masuk ke tanah Kanaan. Dan dia menasihati. Nah, nasihatnya, orang Israel, ya, kalau kau taat dan setia, maka engkau akan diberkati. Tapi kalau kau tidak taat dan berlaku jahat di hadapan Tuhan, maka engkau akan dihukum. Atau kalau kita baca tadi, kataku kutuk. Mau adik-adik dikutuk atau dihukum Tuhan? Tidak mau. Tentunya kita pasti akan mau diberkati. Nah, saat ini adik-adik, dalam masa pandemi yang sudah 1 tahun lebih kita hadapi, kita tetap harus jaga kesehatan kita. Prokes, protokol kesehatan. Supaya apa? Supaya kita tidak tertular yang namanya virus corona. Caranya bagaimana? Rajin memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini penting bagi kita. Ketaatan itulah yang harus kita lakukan. Sama dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya, Kak?
Ya, salah satunya kita datang beribadah walaupun hanya secara daring di rumah saja. Tapi kita tetap, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Ayat yang kedua. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Suara siapa? Suara Tuhan. Sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Harus kita berbalik kembali dari hal-hal yang sudah kita lakukan, apa yang jahat di mata Tuhan. Ya kan? Kita menyembah berhala. Kita harus berbalik kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mau diberkati. Demikian juga adik-adik, kalau hari ini adik-adik masih melakukan hal-hal yang tidak terpuji, misalnya apa? Iya, melawan orang tua atau melawan perintah orang tua. Itu salah satunya hal yang harus kita apa adik-adik? Iya, harus kita tidak lakukan. Tetapi kita harus senantiasa dengar-dengaran kepada Tuhan. Karena apa? Karena orang tua kita ini adalah wakil Tuhan untuk kita menyatakan kasih dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik sekalian. Nah, hal yang kedua adik-adik, kita harus tetap belajar. Belajar apa? Belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Jadi tadi ketaatan, kedua setia. Supaya apa? Supaya kita mau diberkati. Caranya bagaimana? Setia. Tidak menduakan Tuhan Allah. Sama apa yang dilakukan orang Israel kan? Dia menduakan Tuhan sehingga Tuhan hukum. Nah, hal yang ketiga adalah tobat. Berbalik kembali dari apa yang sudah kita lakukan ya. Orang Israel yang sudah lakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia harus berbalik gitu kan. Supaya apa? Supaya ada berkat Tuhan yang tercurah. Mau kan diberkati? Mau kan disayangi? Iya. Ada 3 hal tadi itu. Kita harus taat, kita setia, dan kita apa tadi? Yang terakhir? Iya, kita bertobat. Bisa nggak kita lakukan adik-adik? Bisa nggak? Harus bisa. Caranya bagaimana? Minta Roh Kudus adik-adik. Undang Roh Kudus masuk di hati kita. Ya, undang Tuhan masuk dalam hati kita dan kita terima Roh Kudus itu, ya. Karena hanya Roh Kudus saja yang bisa menolong, bukan dari kekuatan kita manusia adik-adik. Hanya Roh Kudus saja yang bisa menolong kita. Nah, dari cerita ini adik-adik ada hikmat yang harus kita lakukan, ya. Kita harus tetap taat dan setia. Dan kita harus berbalik kepada Tuhan. Tidak ada cara yang lain kalau kita mau diberkati. Karena kita akan diselamatkan hanya dengan kasih karunia. Bukan dengan kekuatan kita adik-adik. Bukan dengan kekuatan kita sebagai manusia. Tapi hanya dengan kasih karunia Tuhan saja. Nah, ini saja yang kakak bisa bagi. Cerita kita hari ini tentang Musa, bagaimana Musa menuntun orang Israel supaya dia bisa masuk ke tanah Kanaan dengan penuh damai sejahtera dan diberkati. Mau kita diberkati? Tentunya pasti mau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, kami hari ini boleh mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa mengasihi Engkau dengan taat, setia, dan berbalik kepada Tuhan. Itulah yang memberikan kesukacitaan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga kami menjadi
anak-anak yang patuh, anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami. Tuhan berkati segala kehidupan mereka ya Tuhan. Pekerjaan, dalam kehidupannya, biarlah orang tua kami boleh diberkati senantiasa segala keberadaannya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi teman-teman kami yang saat ini belum sempat datang beribadah kepada Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan pulihkan dan jamah sehingga teman kami ini boleh dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang belum pernah, barangkali sama sekali belum pernah mengikuti ibadah online. Tuhan ketuk hati pintunya sehingga teman kami boleh datang kepada Tuhan dalam ibadah secara daring. Dan ini yang memberikan kekuatan beriman kami datang kepada Kristus ya Tuhan. Dalam doa syafaat ini kami juga berdoa ya Tuhan buat persiapan kami untuk menghadapi ujian kenaikan kelas. Tuhan berkati persiapan kami dalam proses belajar dan mengajar. Apa yang telah kami pelajari ya Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, akal budi, kepandaian, kepintaran, sehingga kami bisa mengerjakan soal-soal ujian itu dengan baik dan mendapatkan nilainya pun dengan baik, dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan seruan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Silakan Kamelda. Oke adik-adik, bagaimana firman yang disampaikan oleh Kak Anis tadi? Bagus ya. Kak Anis, ya, gimana? Kamelda mau jadi anak yang terberkati. Tidak mau dikutuk, aduh takut. Iya, kalau dikutuk itu kan sama dihukum. Mau nggak dihukum? Nggak mau, Kak Anis. Kalau enggak kita harus tadi apa? Taat, setia, dan bertobat. Nah, ingat itu adik-adik ya, 3 hal yang disampaikan oleh Kak Anis tadi ya. Taat, setia, dan bertobat. Artinya berbalik kepada Tuhan. Ya. Terima kasih Kak Anis. Nah, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Kita bernyanyi Kidung Ceria 155. Oke adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Ya adik-adik, kita berdoa. 1, 2, 3. Ada sukacita dalam hati kami ya Bapa, ketika kami sudah disegarkan dengan kebenaran firman-Mu.
Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Anis tadi tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam di dalam hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa menjadi anak yang terberkati oleh Tuhan. Berkati juga Kak Anis dalam tugas, pekerjaan, dan pelayanannya, serta di dalam kehidupan keluarganya, agar selalu terberkati. Dan tadi ya Bapak, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami agar berguna dan layak dalam menunjang pelayanan di gereja GPIB Hosiana Berau. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Sebelum menutup, kita akan menyanyi lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Di rumah terang, di sekolah terang, di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Masih tetap kita berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari persekutuan Roh Kudus akan senantiasa tinggal dan memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan, mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, Kanis, Ya. demikianlah ibadah kita hari ini telah Baik, selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.